selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Dari filler di awal, Anda pasti sudah tahu siapa menjadi narasumber kita, tamu kita malam hari ini di One on One. Beliau merupakan seorang sosok pengacara handal, pengacara kondang, dan tentu saja merupakan salah satu pengacara yang berjasa dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada pekan lalu, pemirsa. Nah, kita penasaran pemirsa, apa sih sebetulnya strategi dari kuasa hukum untuk memenangkan PHPU di Mahkamah Konstitusi pada pekan lalu yang sudah diputuskan oleh MK tersebut, dan seperti apa sih kira-kira komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah kuasa hukum yang ada dalam 02 pemirsa. Langsung saja kita berbincang dengan Bang Oto Hasibuan. Selamat malam Bang Oto. Selamat malam. Tisa. Terima kasih sudah hadir Bang Oto. Iya. Sumringah sekali senyumnya. 22 April kemarin akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan MK menyatakan bahwa permohonan 01 dan 03 ini ditolak. Artinya kemenangan untuk 02. Kita ucapkan selamat dulu untuk 02 Bang Oto. Terima kasih. Bang Oto, dari awal pertama kali apakah sudah menduga bahwa yang diajukan 01 dan 02 ke MK ini akan ditolak? Saya yakin betul bahwa itu akan ditolak. Cuma skornya saya tidak nyangka akan bisa 5-3. Tadinya kita yakin betul itu 8-0 gitu. Nah, karena apa? Karena dari segi permohonannya aja kita lihat memang lemah sekali ya. Bukan karena kita sudah menang bahwa bilang itu lemah. Nah, sebelum kita mendengar materi gugatannya kan sudah dengar nih 1 dan 2, 1 dan 3 mengajukan ke MK. Dari awal tuh udah yakin nggak sih, oh ini kayaknya nggak bakal dimenangin nih gitu? Ya, pertama dari jumlah suara yang diperoleh oleh Prabowo. Bayangkan aja 58,8% ya, 96 juta lebih. Dari situ aja pun kalau bicara angka-angka dari PHPU itu sudah sulit untuk dia bisa mengejar gitu ya. Nah, tetapi kemudian juga kita lihat dari dasar gugatannya, ya kan? Dasar gugatannya kan mereka mengajukan pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU maupun 02. Nah, saya langsung berpikir begini, bagaimana mungkin Anda bisa membatalkan suatu putusan KPU hanya dalam waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 14 hari. Nggak mungkin Anda bisa buktikan 14 hari pelanggaran-pelanggaran itu yang menyangkut seluruh Indonesia. Jadi dari awal aja kita lihat, oh ini lemah sekali. Dan kebetulan yang disampaikan di situ kebetulan memang tidak disertai bukti-bukti yang kuat. Jadi ada dua perbedaan sekarang dalam berpikir ya di dalam putusan ini. Nah, satu kan mereka beranggapan bahwa ini karena Mahkamah Konstitusi, maka perkara itu harus diputus secara progresif, ya, keadilan substantif dan sebagainya. Tetapi mereka lupa, biar bagaimanapun ini kan sengketa. Nah, kalau sengketa berarti ada dua pihak yang berperkara. Kalau ada dua pihak berkata berarti harus ada yang membuktikan dan ada yang membantah. Nah, karena dia menggugat harus dia buktikan. Nah, waktu 14 hari membuktikan suatu pelanggaran yang mereka ajukan itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah mereka menjadi lemah. Jadi memang mereka buah si malakama. Buah si malakanya gini. Nomenklatur perkara ini kan adalah PHPU. Perselisihan hasil suara pemilu. Ya. Jadi menurut hukum acaranya undang-undang pemilu sebenarnya yang harus diajukan mereka itu adalah bagaimana perhitungan suara yang ada. Jadi dia harus datang mestinya apa yang dibuat KPU itu salah. Yang benar adalah ini. Itu yang sebenarnya. Makanya waktunya 14 hari. Nah, tetapi mereka datang dengan suatu proses yang baru. Mereka mengatakan, enggak, kami tidak masuk dengan angka-angka. Kami masuk dengan adanya dugaan pelanggaran. Nah, akhirnya mereka terjebak. Nah, dengan masuk dengan pelanggaran, maka dia harus buktikan pelanggaran itu. Nah, ternyata dengan waktu 14 hari dia tidak bisa buktikan. Dan kalau dikatakan pelanggaran itu kan harus terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, bagaimana dia bisa buktikan suatu perbuatan di suatu tempat itu masif? Kan nggak mungkin. At least menurut saya, kan harus di setengah dari jumlah provinsi yang dari Indonesia dia harus buktikan itu masifnya. Nah, akhirnya dia tidak berhasil membuktikan. Makanya di Mahkamah Konstitusi ini jelas disebutkan dugaan pelanggaran ini tidak terbukti, dugaan segini tidak terbukti. Itu sebabnya. Nah, tetapi terus terang aja di hasil dari perkara ini terus terang aja kita puas. Tetapi kalau secara ilmu saya nggak puas sebenarnya. Kenapa Bang? Karena begini,
ini menjadi dilema di dalam Mahkamah Konstitusi. Saya melihat Mahkamah Konstitusi ini tidak konsisten menerapkan hukum acara, sehingga mengakibatkan pencari keadilan itu menjadi tidak ada kepastian hukum. Undang-undang pemilu mengatur secara tertulis, secara tekstual, mengatakan kalau ada sengketa PHPU, kamu harus sengketa harus kepada MK. Tetapi kalau itu mulai pelanggaran TSN, Anda harus ke Bawaslu. Nah, sekarang kan ternyata Mahkamah Konstitusi mengatakan, oh enggak, kami meskipun ini begitu undang-undangnya, kami berwenang memeriksanya. Alasannya apa? Karena peradilan ini harus dilakukan secara jujur dan fair. Sehingga dia bilang, untuk memastikan peradilan yang jujur dan fair, kami bisa memeriksa hal ini. Sehingga bisa dia menguji, seakan-akan menguji bahwa apakah Bawaslu sudah optimal untuk menjalankan tugasnya atau tidak. Sehingga timbul persoalan. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi lembaga banding atau tidak? Kan tidak. Nah, kenapa saya katakan demikian? Aturan mengatakan harus diajukan ke Bawaslu. Dan orang sudah mengajukan ke Bawaslu. Mereka juga sudah mengajukan ke Bawaslu. Sebagian katanya. Nah, kalau tidak puas ke Bawaslu, ya kan, mestinya langkah berikutnya adalah ke PT UN. Ya kan? Kalau tidak puas di PT UN, ke Mahkamah Agung. Nah, ini sekarang mereka sudah masuk ke Bawaslu, kemudian mereka Mahkamah Konstitusi mengatakan mau menguji keputusan dari Bawaslu. Nah, kalau ini terjadi, berarti nggak ada gunanya lagi dong Bawaslu ini. Nanti di kemudian hari orang tidak lagi mau melapor ke Bawaslu. Kenapa? Karena dia bilang, kau berlapor ke Bawaslu masih tetap juga bisa diuji oleh MK. Nah, itu persoalan hukumnya, ya kan? Jadi kalau menurut Abang ini melemahkan Bawaslu dong dengan adanya persidangan yang diajukan ke MK? Iya. Eksistensi dari Bawaslu ini digugat ini sekarang ini. Karena dia kan sebenarnya kan tugasnya itu. Ternyata Mahkamah Konstitusi bisa juga memeriksa dia punya. Nah, itu satu. Kedua, di dalam praktek hukum itu sebenarnya tidak boleh ada tentang satu soal dua lembaga yang bisa berwenang menangani. Satu pelanggaran pemilu bisa ditangani oleh MK, bisa ditangani Bawaslu. Nah, sekarang kalau ada dua putusan ini yang mana yang mau dipakai? Padahal MK bukan lembaga banding. Tapi kalau dua lembaga ini bertugas, ada putusan Bawaslu bilang A, MK mengatakan B, kan jadi kacau juga. Nah, ini persoalan yang kedua. Nah, yang ketiga, MK ini tidak mengatur secara persis bagaimana sebenarnya beracaranya itu di MK. Walaupun Mahkamah Konstitusi sudah mengatakannya. Jadi begini, di dalam pengadilan negeri, bela negeri, kepailitan dan sebagainya, kan semuanya ada hukum acara yang mengaturnya. Prinsip dasarnya itu yang selalu berkali-kali saya ngomong adalah ini merupakan suatu informasi pada masyarakat bahwa prinsip dasar di dalam perkara baik menurut saya di pengadilan maupun di MK adalah actore incumbit probatio. Barang siapa mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikan haknya itu. Kalau dia mendalilkan 02 adalah melanggar, maka kewajiban dialah yang membuktikan adanya pelanggaran itu. Nah, dia tidak boleh bilang saya 02 melakukan pelanggaran. Dia nggak bisa alihkan beban pembuktian itu kepada kami. Jadi kami yang membuktikan. Nah, ternyata kalau saya tidak keliru ini, di putusannya Pak Arief, di dissenting opinionnya, dia mengatakan bahwa kalau dalilnya ini sudah dibuktikan oleh penggugat, kemudian disangkal oleh pihak lawan, dia bilang maka persangkalan itu bisa berpindah menjadi kedua belah pihak membuktikannya. Nah, ini menurut saya nggak tepat, gitu loh ya. Karena itulah sebabnya kalau bisa lihat kemarin itu ada kesalahpahaman dari Pak Hasto maupun Pak Dede Sitorus. Nah, waktu itu saya kan mengatakan begini, bahwa mereka mengajukan permohonan kepada hakim, tolong dipanggil 4 menteri. Nah, saya mengatakan keberatan. Kenapa? Anda tidak boleh mengajukan gugatan di pengadilan, tapi Anda minta hakim yang memanggil saksi Anda. Harusnya ya dia yang harus membawa saksinya. Saya katakan,
kalau Anda memanggil saksi, saya juga bisa panggil dong. Anda panggil menteri, kalau saya panggil Ibu Mega bagaimana? Kan itu yang saya ngomong sebenarnya. Tapi mereka pelintir kan. Saya tidak pernah memanggil Ibu Mega loh di persidangan, di sidang pengadilan maupun di luar. Tapi saya mengatakan kalau Anda manggil Pak Menteri, saya kalau kamu panggil juga Bu Mega gimana? Kan nggak habis-habis pembuktiannya. Saya katakan yang boleh memanggil itu adalah hanya hakim Mahkamah Konstitusi. Selesai. Tapi coba dia panggil Pak Menteri, dia panggil, saya panggil Bu Mega, dia panggil Presiden, saya panggil BIN. Nggak selesai. Nggak selesai. Itu yang saya sampai. Tapi Pak Hasto mungkin tidak melihat secara tegas. Dia di situ juga melihat mungkin, tapi dia pelintir, terus dia saya punya omongan, dia bilang Pak Oto memanggil Bu Mega. Nah itu dia salah konteks dia. Nah itulah sebabnya saya katakan bahwa itu harus diatur oleh Mahkamah Konstitusi, harus tegas. Kalau enggak sekarang ini pada pengacara saya ngajar di kampus, selalu mereka tanya kalau begitu bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi itu, perbedaan proses pembuktiannya, gitu kan? Apakah? Nah sekarang Ibu dari 03 mereka ingin mengatakan bahwa teori pembuktian beyond reasonable doubt, mereka bilang itu tidak berlaku di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di pengadilan, khusus dalam pidana, berlaku teori itu. Teori beyond reasonable doubt itu maksudnya gini. Hakim hanya bisa menyatakan seseorang bersalah, itu harus tidak boleh dengan bukti yang meragukan. Harus betul-betul meyakinkan gitu loh. Nah mereka mengatakan, bagaimana mungkin beyond reasonable doubt? Bagaimana mungkin harus ada bukti yang kuat buat hakim? Gitu ya. Waktunya 14 hari mereka bilang. Itu saya katakan mereka tuh terperangkap. Ya, karena Anda masuk dengan acara pelanggaran, maka memang tidak mungkin dia bisa buktikan karena 14 hari. Nah, kenapa dibuat 14 hari? Karena memang undang-undang itu ditujukan untuk proses PHPU, yaitu soal angka-angka saja mengenai suara. Jadi ini dilemanya gitu loh. Jadi Mahkamah Konstitusi ingin membuat progresif, tapi undang-undangnya seperti itu. Nah, jadi saya mengatakan bahwa betul, tujuan kita keadilan. Tetapi saya selalu berprinsip, tidak mungkin keadilan dan kemanfaatan itu bisa dicapai tanpa tanpa harus juga mempertimbangkan kepastian hukum. Jadi kalau keadilan saja yang melompat kita pikirkan, pokoknya ini adil, tanpa ada ukuran, tanpa ada aturan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan itu akan sulit. Kasihan rakyat gitu loh. Karena jadi suka-suka daripada hakim terlalu subjektif. Jadi mestinya untuk mengukur, menakar keadilan itu dan kemanfaatan itu adalah aturan hukum dulu. Undang-undangnya dulu. Kalau undang-undangnya tidak ada, maka hakim bisa melakukan res finding. Artinya dia bisa menimbulkan hukum. Dia tidak bisa bilang, oh nggak ada aturannya, saya nggak bisa, jadi saya nggak bisa adil. Enggak. Kalau tidak ada aturan, dia adil sendiri. Itulah seorang hakim. Tapi kalau sudah ada aturan, ya pakai hukum acaranya. Kalau tidak, masa umpamanya gini. Untuk si A berlaku tengah waktu banding 14 hari. Untuk si B berlaku tengah waktu banding 7 hari. Karena nggak ada kepastian hukum seperti itu. Seseorang dinyatakan tidak boleh mencuri. Untuk mengadili seorang pencuri, aturannya terhadap ini si A harus ada 2 saksi. Terhadap si B cukup 1 saksi. Nggak adil itu. Jadi untuk mencapai suatu keadilan yang bermanfaat, maka harus didahului dengan adanya kepastian hukum itu. Jadi memang di dalam filsafat. Jadi menurut Abang di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum. Walaupun sudah memandangkan kasus hukum berkali-kali, termasuk juga kasus hukum yang luar biasa begitu PHPU ini. Ya justru itu kata. Jadi maksud saya mereka kan hakim yang 3 kan selalu berupaya kan maunya kata progresif, ya kan, keadilan yang substantif. Oke. Ya kan, boleh progresif. Tapi tidak selamanya progresif itu baik loh. Kalau progresif itu disalahgunakan sewenang-wenang dengan cara berpikir mereka saja, itu berbahaya. Progresif itu tetap harus tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah hukum yang ada.
Jadi dia tidak bisa membuat progresifnya itu dengan akal pikirannya sendiri tanpa terkait dengan aturan hukum. Kalau itu namanya suka-suka kan gitu. Tapi harus ada aturannya, ada hukumnya, ada hukum positifnya. Nah, baru dari situ dia berangkat berpikir mana progresifnya. Nah, tapi kalau menabrak hukum acaranya itu bukan hukum progresif. Nah, bicara soal dissenting opinion tadi kan kita tahu bahwa ada 3 hakim nih yang dissenting opinion. Masalah bansos, masalah penggunaan pejabat-pejabat di daerah begitu. Nah, bagaimana tanggapan kuasa hukum soal hal ini meskipun saat ini MK sudah menyatakan tanggal 22 kemarin menolak semua hal yang diajukan 01 dan juga 03. Nanti kita akan coba bahas ya masing-masing seperti apa dissenting opinion dari para hakim. Sesaat lagi pemirsa, One on One akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di One on One. Ada 3 hakim di MK yang menyatakan dissenting opinion, yaitu ada Pak Saldi Isra, kemudian Ibu Erni Nurbaningsih, kemudian juga Pak Arief Hidayat. Nah, kalau saya catat opinion dari Pak Saldi Isra itu adalah adanya terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah dalil dari tim Amin soal politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum. Karena itu Saldi Isra pun mengatakan seharusnya MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang begitu. Bagaimana respon soal ini? Meskipun ini sudah lewat ya, tapi saya ingin tahu seperti apa pandangan Pak Utut. Jadi begini ya, ini betul-betul kita memang harus cermati baik-baik. Dissenting opinion itu sah-sah saja dan itu sehat. Ya, itu satu. Kedua, dissenting opinion ini menunjukkan sungguh-sungguh tidak ada intervensi kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau ada intervensi, udah pasti 8-0 dong. Ya. Tapi ternyata kan tidak 8-0. Jadi berarti mereka mengambil keputusan secara independen gitu. Jadi tidak ada lagi isu-isu yang harus dilemparkan terhadap hal itu. Nah, selanjutnya mengenai dissenting ini saya melihat bahwa dissenting ini tidak memberikan alasan hukum yang kuat. Karena gini ya, yang 5 hakim kan sudah tegas menyatakan dari semua dugaan-dugaan kecurangan yang disampaikan itu di-list kan. Mengenai ini jawaban kami begini, mengenai bansos begini, mengenai PJ begini pertimbangan. Jelas dipertanggungjawabkan pertimbangannya. Tapi dissenting opinion ini sama sekali tidak membantah yang ini. Dia hanya secara global mengatakan bahwa mengenai bansos ada politisasi. Tapi dia tidak bisa buktikan di mana politisasinya. Itu kelemahan daripada dissenting opinion itu. Mereka mengatakan ada tidak netral. Di mana tidak netralnya? Tidak dibuktikan, dinyatakan oleh hakimnya. Jadi yang sebenarnya kalau dissenting itu adalah hakim ini mengatakan katakanlah pokoknya bansos itu tidak terbukti. Dia harus mengatakan saya berpendapat itu terbukti. Kan di sini kan sudah dibuktikan bahwa tidak terbukti alasannya ini. Tapi yang ini mengatakan terbukti tapi tidak menunjukkan alasan. Jadi nggak match gitu loh. Jadi seakan-akan bahwa asal beda. Asal beda saja. Jadi itu yang saya tidak puas. Saya pengen semuanya katakan umpamanya harus ada pemilihan ya di Pak Arief itu kan di seluruh daerah Jawa Tengah. Kita nggak pernah tahu yang di DKI yang mana. Ya kan, yang di Jawa Tengah yang mana, gitu kan? Nah itu yang tidak kuat gitu loh. Jadi menurut saya agak lemah dissenting opinion-nya. Jadi asal beda itu sebenarnya tidak tepat. Saya ingin sekali tadinya akan bangga sekali kalau mereka memberikan pertimbangan. Pendapat yang 5 mengatakan bansos seperti ini, kami tidak sependapat karena begini-begini. Nggak ada seperti itu. Jadi kita tinggal dirumuskan aja sama dia, tidak netral. Ada nepotisme, ya kan? Tapi nggak disebutkan nepotismenya yang mana. Kenapa sih nggak disebutin kalau menurut Abang? Karena ini menimbulkan sebuah kecurigaan ya, banyak di sosial media. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya dissenting opinion-nya karena nggak ngasih alasan, nggak ngasih bukti. Kayak Bang Oto bilang tadi, saya mengutip yang Bang Oto bilang tadi, kayaknya ini emang udah kong-kalingkong nih supaya kesannya ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Gimana jawab soal dugaan-dugaan ini Bang? Asumsi-asumsi dari luar sana Bang. Saya sih tidak mau berprasangka buruk ya. Saya tetap menganggap hakim itu independen ya. Dan tidak mungkinlah mereka berkong kali kong. Dari bahasanya sih saya tidak lihat ada kong kali kong.
memang mereka berbeda pendapat, ya kan? Cuma cara hakim yang 3 berbeda pendapat itu yang saya komentari, menurut saya kurang proper lah, kurang firm gitu, dan tidak komprehensif gitu loh. Hanya sembarang mengatakan tidak netral, nepotisme tanpa bukti. Nah, saya kan seorang praktisi hukum, jadi saya selalu melihat argumenmu boleh beda dengan saya, tapi saya ingin lihat reasonmu apa gitu loh. Jadi kalau umpamanya reason dia kuat, saya bisa, oh iya betul juga gitu. Tapi kalau dia bilang itu tidak netral, tapi dia nggak buktikan dan tidak sebut alasannya, saya kira nggak tepat. Nah, contoh umpamanya, kalau dia simpulkan tidak netral, ini contoh ya mengandalkan dengan segala hormatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Seakan-akan kan begini, bahwa dituduh presiden itu tidak mungkin bisa netral karena dialah yang menunjuk PJ. Ya, penjabat-penjabat itu. Oke. Nah, pasti nurutlah penjabat ini katanya kan. Yang pejabat daerah tadi ya. Nah, ternyata kan Hakim Mahkamah Konstitusi ini kalau saya tidak keliru, seperti Saldi Ihra tadi dan Ibu Eni kalau saya tidak keliru, itu kan ditunjuk dari pemerintah kalau salah. Iya, ada pejabat berkelindan soal bansos gitu kalau Ibu Eni bilang. Tapi dia menjadi hakim agung, dia menjadi hakim MK juga kan diusulkan kan? Karena di MK itu kan hakim itu kan ada yang berasal dari usulan DPR, utusan Mahkamah Agung dan utusan daripada pemerintah. Kalau tidak salah, ya Ibu Eni umpamanya itu adalah diusulkan oleh pemerintah. Kenyataannya dia juga dissenting opinion juga, nggak nurut juga katanya, oh karena saya diusulkan pemerintah, saya harus membela pemerintah, enggak juga. Berarti apa yang Bang Oto sampaikan tadi sekaligus membantahkah ada pendapat di luar sana yang mengatakan bahwa dalam putusan MK di persidangan PHPU kemarin, itu ada intervensi pemerintah? Ya, itu buktinya tidak ada intervensi pemerintah, karena terbukti Hakim MK-nya pun itu diusulkan menjadi Hakim MK dari pemerintah, ternyata tidak membela pemerintah juga, tidak membela Gibran juga, dissenting juga mereka gitu maksud saya. Jadi berarti kan linear kan? Jadi artinya kalaupun Pak Jokowi menunjuk seorang penjabat daerah, tidak serta-merta kita bisa bilang bahwa penjabat itu adalah pasti nurut kepada Pak Jokowi. Dan faktanya ada. Buktinya bahwa di Aceh, ya di Aceh itu ada bansos, tapi Prabowo kalah. Di Sumatera Barat, di sana ada bansos, Prabowo kalah. Nah, kemudian mengenai penjabat, di penjabat juga di Aceh, penjabatnya itu banyak sekali di sana, banyak sekali. Ternyata kalah juga, ya kan? Tetapi di luar negeri ternyata tidak ada bansos, tidak ada penjabat, Prabowo menang. Nah, jadi itu mengatakan, saya paham ya, kadang-kadang logika pikiran sesaat, ya wajarlah kamu yang tunjuk dia pasti nurut. Masuk akal dong, saya fair-fair aja. Tapi setelah diuji di pengadilan, pembuktiannya begini, ternyata memang ada hubungannya. Bansos itu juga ada hubungannya dengan pemerintah. Tetapi dengan rakyat itu tidak ada pengaruh. Dan kalaupun ada pengaruhnya kecil sekali gitu. Jadi itulah yang pengujian di persidangan. Nah, itulah sebabnya saya katakan bersidang di MK ini adalah cross examination. Ya kan? Cross examination harus ada evidence ya. Pihak yang lain mengatakan tidak sekuat itu evidence yang harus diajukan. Jadi berpikir mereka itu demokrasi. Yes, betul. Tapi saya katakan kita gak perlu berpikir demokrasi dengan cara harus di MK. Pemilu sendiri itu adalah contoh demokrasi. Dia mengajukan di MK juga adalah contoh demokrasi. Jadi jangan memandang demokrasi itu harus progresif dan harus hakimnya itu berpihak seru-seruan gitu loh. Enggak kan? Jadi tidak berarti kalau punya hakimnya yang 5 memenangkan Prabowo Gibran dikatakan tidak progresif. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Jadi itulah, tapi ini kan permainan narasi kan, permainan narasi yang mereka lakukan gitu. Oke. Gini Bang, kalau kita ingat, kalau nggak salah 5 tahun yang lalu juga ada aju-ajuan lah ke MK begitu ya, persidangan juga ke MK. Pada saat itu Bang Oto
nggak jadi kuasa hukumnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pada saat itu ya. Dan sekarang ketika diminta mungkin ya pada saat itu kita juga nggak tahu di balik layar seperti apa. Bang Oto menjadi kuasa hukumnya. Apa sih pertimbangannya kenapa dulu nggak mau, sekarang mau? Karena ngerasa sekarang pasti akan menang, kemarin nggak akan menang. Atau gimana Bang? Justru tidak. Justru posisi saya pada tahun 2019 itu masih posisi yang sangat paling sulit saya. Ya, kalau saya boleh cerita, saya kenal Prabowo itu sebelum 2019. Ya, saya bertemu beliau itu, kenapa saya tertarik dengan beliau? Pertama, saya bertemu dengan beberapa teman waktu itu. Dia juga belum kenal banget sama saya. Tapi saya melihat 2 jam pertemuan itu, beliau itu kok ceritanya selalu pertanian, buruh, kemiskinan gitu loh. Saya diam dan hati saya kok hebat banget ini beliau ini. Jenderal pengusaha kok mikirin itu gitu. Itu pendek ceritanya. Nah, kemudian akhirnya setelah waktu 2009 kita ikut bersama dia, ya kan? Bahkan saya ikut kampanye. Waktu itu kita buat juga AAIB ya, Aliansi Advokat Indonesia, dan semua teman-teman saya di seluruh Indonesia itu bergabung backup dia. Terus terang aja saya dicela, dimaki semua karena waktu itu kan keras sekali ya. Ya. Pertarungannya keras sekali. Keluarga saya itu, istri saya sampai masuk rumah sakit. Nggak tahan melihat bagaimana ceritanya. Apalagi ini saya orang Batak kan, orang Kristen pada waktu itu dimusuhin habis kita itu. Di gereja sampai sangat dikucilkan, di masyarakat dikucilkan, ya kan. Istri masuk rumah sakit. Wah, karena stres tuh Bang? Iya, nggak tahan karena dihajar terus. Tapi saya bilang enggak, saya tegar aja, saya bilang jalan terus. Karena apa yang kita yakini ya buat. Tapi istri kan bukan politisi kan, kita lebih kuat. Nah akhirnya kita komit terus jalanin dan memang akhirnya tidak berhasil pada waktu itu. Nah waktu tidak berhasil, saya diminta oleh Pak Prabowo waktu itu di Kartanegara di ruangannya yang di atas ya, bukan di bawah. Saya ingat itu ya 2019. Saya ada Pak Hasim, ada Pak Sandi, ada Pak Prabowo, dan ada satu lagi lah, saya nggak usah sebut namanya. Saya diminta pendapat bagaimana menyelesaikan ini setelah kita kalah. Pendek cerita, saya usah sebut alasannya, saya mengatakan saya berpendapat tidak perlu mengajukan ke MK, tapi ada cara lain yang lebih tepat. Saya ceritakan apa cara lain itu. Waktu itu Pak Sandi mengatakan, waduh Allahu Akbar, ini bagus sekali Pak pendapat Pak Oto. Pendek cerita diputuskan, oke, kita tidak ke MK. Pak Oto tolong jelaskan nanti mewakili kita kepada wartawan, masih ada itu mungkin di TV juga ada, jelaskan bahwa apa langkah kita selanjutnya. Nah, setelah itu selesai kan, besoknya saya ditelepon, ya telepon kabar bahwa kelihatannya ini harus dikatakan Pak karena ada pihak tertentu yang menganjurkan harus ke MK. Saya bilang ya memang kalau memang harus begitu ya nggak apa-apa. Saya bilang saya kan nggak orang partai, saya kan profesional. Apa kebutuhan prinsipal kita harus ikuti. Tapi karena kebetulan pendapat saya berbeda tentang hasil dari MK itu, izinkan saya tidak ikut di dalam tim itu. Dan waktu itu yang ikut adalah Pak Bambang Wijayanto, terus kemudian Denny Indrayana. Nah dan itu mereka membela. Nah sekarang semua yang dulu itu membela Prabowo, mereka pindah ke tempat ke 01, ada yang 03, dan kelihatannya hanya saya yang tinggal di situ. Oh, paling setia berarti advokatnya ya. Kelihatannya ya, saya lihat yang lawyer juga nggak ada ya. Nah, jadi waktu Pak Prabowo mulai muncul lagi di 2024, saya nggak ngomong sama Pak Prabowo loh. Saya langsung kampanye aja. Kampanye di Medan, kampanye di Palembang, kampanye ke Kalimantan, terus ke kemana lagi? Ke Bandung, kemana di Jakarta, semua kita kampanye bersama teman-teman Aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Semua lawyers semua itu. Sampai terakhir kita buat di sini ada puncaknya di Jakarta yang jadi oleh 5.000 orang seluruh Indonesia. Nah, di sini saya melihat nih ya, lawyer ini kok tiba-tiba bisa berpikir tentang politik. Terus terang aja sekian puluh tahun. Saya memang waktu itu kan 2 kali saya menjadi ketua umum Ikatan Advokat Indonesia. Itu zamannya Pak Haryono Citrosubono dan Anam Boy Nasution. Mereka pernah ngomong gitu, Pak Oto, gimana kalau kita bikin partai aja, partai Ikadin katanya gitu. Nah,
itu ide itu pernah saya ngomong itu waktu itu di Peradi, iseng-iseng juga. Kalau kita bikin pakai Peradi gimana gitu. Karena apa? Bagi kita selama ini politik itu tabu. Ya kan? Tabu itu tabu. Tapi setelah terakhir kita lihat nggak bisa ini. Suatu ketika saya diundang oleh IBA International Bar Association ke Jepang, bertemu dengan Kaisar Jepang dan Permaisuri. Dan kemudian setelah waktu pertemuan dengan di sana, saya ketemu dengan Presiden IBA-nya itu Akira Kawamura. Kita berbincang-bincang tentang bagaimana peran advokat, politik di negara dia. Di situ saya mulai merasakan, oh memang. Jadi tetap mau jadi advokat atau jadi nanti pindah-pindah ke partai nih? Bukan, kita tidak berpartai. Saya nggak pernah masuk partai. Nggak akan mau masuk politik praktis berarti ya? Ya, selama masih seperti saya dengan usia sekarang ini, saya tidak pernah ke partai. Ya, tidak berarti tidak boleh ke partai. Banyak juga teman-teman masuk partai. Itu sah. Tapi maksud saya sebagai seorang profesional tidak tabu untuk berpolitik. Karena memang tanggung jawab kita bernegara, ilmu yang kita miliki apalagi di bidang hukum sangat penting untuk membangun bangsa ini. Itu sebabnya seperti di Amerika, semua lawyers, Obama, George Bush kalau nggak salah, itu para lawyer bisa menjadi presiden. Nah di Indonesia juga kelihatannya one day lawyer harus bisa nanti mau jadi presiden nih kalau dapat kesempatannya. Cucu lah. Tapi gini Bang, kita itu terkesima karena ngelihat kemarin persidangan di MK, PHPU di MK itu seperti etalase para lawyers papan atas, lawyers handal, baik dari 01, 02, dan juga 03 semua ada di sana. Nah bicara soal 02 sendiri nih Bang, semua orang hebat ada di sana Bang. Ada Prof. Yusril, ada Bang Otto, kemudian ada sejumlah nama-nama lainnya. Sulit nggak sih katakanlah berkoordinasi bersama di antara orang-orang hebat itu seperti apa sih mengorganisirnya Bang? Karena pasti ada pandangan yang mungkin berbeda atau mungkin ada pandangan yang sama yang itu harus disinkronkan. Biasanya sulit. Para lawyer senior itu berpartner menangani perkara secara tim itu tidak mudah. Tapi saya kebetulan tidak terlalu sulit karena saya sudah dari bawah meniti karir jadi lawyer, pernah jadi anak buah, pernah jadi komandan dan sebagainya. Nah waktu itu terjadi, saya menyadari itu. Jadi waktu itu saya bilang Pak Yusril, daripada terlalu banyak komplikasi, saya bilang Pak Yusril ketua, saya wakil aja. Saya langsung menawarkan diri supaya jangan sampai ada pikiran dia saya jadi ketua nanti jadi ribut. Jadi harus ada orang yang mengalah di dalam satu tim itu. Nah kemudian di dalam menangani perkaranya, kalau tim sama-sama pandangannya tajam kan susah. Akhirnya kita sepakati. Perkara yang dari 01, gugatan daripada Pak Amin, saya yang nangani dengan tim saya. Yang saya bawa, satu gerbongnya. Yang nomor 3, yang dari Ganjar, ditangani oleh Pak Yusril dan gengnya. Jadi clear gitu loh. Jadi hal ini kita buat. Nah bagi teman-teman yang lain, setelah selesai saya buat, jawabannya kita buat, kita share. Anda mau masukkan pendapat silahkan. Nah akhirnya ternyata beres gitu. Tapi coba bayangkan dua-duanya ditangani bersama-sama, oh pasti nggak jadi-jadi. Jangankan 14 hari, 2 hari, itu kan waktunya kan pendek kan, hanya 2 hari. Kalau begitu caranya, sebulan nggak jadi-jadi itu. Tapi dengan pembagian tugas yang jelas, bilang oke, 01 Pak Otto yang handle, 03 Pak Yusril handle, selesai. Nah itu, jadi kalau ditanya apa sulit, seharusnya sulit, tapi kali ini kita tidak sulit. Karena saya sudah katakan sama tim saya, ingat ya, kita sudah memilih Pak Yusril jadi ketua, walaupun saya ini ketua umum Peradi ya, saya bilang kita udah putuskan. Jangan Anda merasa kok ketua umum Peradi saya jadi wakil, jangan. Ya kan? Ya secara ini kan secara profesi di advokat saya lebih senior dengan Pak Yusril. Tapi dia kan ketua partai. Jadi saya harus hormat gitu loh kan. Jadi kalau umpamanya dia sudah kita putus, saya sudah putus jadi ketua, saya bilang sama semua harus ikut, tunduk. Jangan ada 2 komandan. Oke, Nah, tidak itu bisa ada 2 matahari. Tidak boleh ada 2 ketahuan matahari. Ya, berarti ada memang satu part yang ngurusin 01, satu partnya lagi ngurusin 03 seperti itu. Nah Bang, ini kan kalau kita bicara soal persoalan hukum pasca Pilpres ini bukan soal yang di MK saja. Kemarin sudah 2 diputuskan ya di PT UN.
soal politik dinasti, kemudian juga satu lagi kalau nggak salah di PN Pusat soal ijazah palsu, kemudian juga ini ada satu lagi soal gugatan PDIP kepada KPU yang sudah menetapkan presiden dan wakil presidennya, padahal masih ada satu yang sedang tengah berjalan proses hukumnya. Bagaimana tanggapan Abang soal persoalan-persoalan hukum yang masih ada yang tentu akan kita bahas nanti Bang ya, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali di One on One pemirsa, ke Bang Oto menjawab tadi kalau nggak salah soal PT UN itu yang soal politik dinasti sudah clear ya, ditolak. Kemudian yang soal ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan Bang Oto bukan hanya ngurusin Pak Prabowo aja kasusnya, tapi juga ada kasus Pak Jokowi di situ kan yang soal ijazah palsu. Itu juga udah ditolak oleh PN Jakarta Pusat kalau nggak salah. Apa langkah hukum ke depannya Bang untuk yang ditolak-tolak ini? Apakah akan melakukan gugatan balik mungkin dari Pak Jokowinya? Sampai sekarang Pak Jokowi itu tidak pernah meminta kami untuk gugatan balik. Dalam bicara kami dalam tim dengan staf beliau juga, kita pernah sampaikan bagaimana langkahnya. Tapi kelihatannya memang Pak Jokowi ini betul sebagai seorang negarawan ya. Dia tidak pernah menyuruh gugat balik. Saya akhirnya mencerna begini. Coba, kan kalau gugat balik berapa ratus yang harus digugat balik? Karena melakukan fitnah, pencemaran nama baik itu ratusan, ya kan? Dan kalau dilayani satu persatu nggak habis-habis. Jadi saya kira sikap dari Pak Jokowi itu sudah benar dan patut ditiru. Jadi dia tidak melakukan gugat balik. Padahal terbukti loh, ya pidananya terbukti, ya kan? Perdatanya berhasil, kita tolak, pengadilan tidak menerima. Jadi saya pikir itu jawaban kami soal itu. Tidak akan melakukan gugatan balik. Selain itu juga ada sekarang yang tengah berjalan adalah gugatan PDIP kepada KPU. Bagaimana tanggapan Abang soal ini Bang? Nah ini serius-serius tidak serius nih. Kenapa serius-serius nggak serius? Bingung kita Bang dengernya Bang. Begini ya, kalau bicara segi politiknya dulu, walaupun saya bukan seorang politisi ya, tapi kan saya melihat Ganjar dan Mahfud kan sudah menyatakan selamat kepada Pak Prabowo. Tapi kenyataannya ada gugatan di PT UN. Nah ini sekarang jadi yang mana nih? Betul-betul mengucapkan selamat dan mau untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Tapi atau memang sebenarnya nggak perlu selamat, hanya simbol aja. Karena digugat di pengadilan. Dan gugatan di PT UN itu juga ingin mengatakan menunda pelantikan daripada Pak Prabowo. Nah ini saya bilang ini ya kadang-kadang serius-serius tidak serius nih. Jadi saya katakan kok selalu ada ekornya gitu loh. Ya kalau memang betul-betul selamat ya sudah, seperti orang di Amerika kan selamat selesai. Tapi kan kalau bicara soal Pilpres ini kan bukan soal mereka sepasang calon presiden dan calon wakil presiden dari nomor urut 03 Bang. Tapi kan di situ juga mengikuti partai, yang menggugatkan partai. Mereka kan bagian dari partai. Dan kita tahu bahwa PDIP itu semua keputusan berada di Ibu Mega. Nah, jadi berarti kalau itu pertanyaannya, kita boleh bilang nggak bahwa berarti Pak Ganjar ini menyatakan selama ini sebenarnya izin partai atau tidak ini? Iya kan? Tanya dulu berarti kita. Kalau itu bicaranya bahwa itu adalah keputusan di tangan Ibu Mega, berarti saya harus asumsikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menyatakan ucapan selamat itu kan pasti izin loh. Kalau itu asumsinya. Tapi kalau ini berbeda, akhirnya kita juga bisa berpikir, oh jangan-jangan ini apa yang diucapkan oleh Pak Ganjar beda juga diinginkan oleh Ibu Mega. Kita tidak mau masuk ke arena mereka. Tetapi yang saya bilang ada dua hal yang berbeda yang tidak konsisten di sini. Itu dari pandangan politiknya. Nah, dari hukumnya Bang? Kalau hukumnya begini. Bahwa menurut saya kalau ini kan sudah ada putusan di MK. Putusan MK mengenai keabsahan daripada Prabowo Gibran itu tidak terbantahkan lagi. Sudah final and binding, mengikat kepada semua pihak. Ya kan? Tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap itu. Nah, sekarang mereka mengajukan ke PT UN. Jadi ini kan dua forum yang berbeda, dua lembaga berbeda. Nah, apakah bisa ada putusan PT UN menguji putusan Mahkamah Konstitusi? Menurut saya itu disobedience kan. Kalau sampai ada
PT UN melakukan pembatalan itu disobedient. Kalau kita jangan berhak atau tidak, ya suka namanya hakim, mana bisa kita larang. Tapi teoritis itu kan tidak boleh. Nah, kemudian kalau itu tidak memungkinkan, berarti kan putusan ini sudah final. Nah, kemudian kedua, mereka mengatakan di dalam tunnya itu kelihatannya dari diskusi saya dengan Prof. Gayus pada waktu itu, kami tidak mempersoalkan tentang MK-nya, dia bilang. Kami hanya mempersoalkan tentang bagaimana adanya pelanggaran, dia bilang. Saya bilang, kalau menyangkut pelanggaran, itu kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Bahkan di Bawaslu, baru diuji lagi oleh MK. Nah, kalau sudah MK mengatakan itu tidak terbukti, bagaimana lagi PT UN bilang terbukti? Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, negeri kita ini udah kacau dong. MK mengatakan tidak terbukti, apakah PT UN mengatakan terbukti? Nah, ini kan kacau. Tetapi mungkin kalau saya bisa mengandai, ini semacam apa ya, namanya politik kan. Ya kan? Dengan adanya perkara di PT UN seakan-akan ini belum selesai. Nah, saya tidak tahu dan tidak mau mengomentari apa tujuan mereka untuk melakukan gugatan ini. Tapi dari segi hukum menurut saya itu baseless lah. Tidak berdasar gitu. Jadi bagaimanapun tidak akan mungkin dengan putusan Mahkamah PT UN bisa menunda pelantikan daripada Prabowo sebagai presiden. Dan kalau sampai itu terjadi, itu bayangkan itu akan mengganggu proses ketatanegaraan kita. Karena kita tahu 1 detik pun tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Karena secara hukum Oktober tanggal 20 Pak Jokowi sudah harus selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden. Dan seketika itu juga harus diisi oleh presiden yang baru. Kalau umpamanya PT UN mengatakan tunda pelantikan Pak Prabowo, padahal tanggal 20 sudah Pak Presiden sudah mundur, berarti ada kekosongan. Ya chaos dong. Jadi Abang yakin apa yang diajukan ke PT UN ini tidak akan dikabulkan oleh hakim di PT UN. Dan tidak bermanfaat tidak menurut saya. bermanfaat. Karena kan tujuan hukum itu kan 3 kan. Gustav Ravruch mengatakan ada 3 tujuan hukum. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, jadi harus pasti, harus adil, dan harus bermanfaat. Gugatan itu menurut saya tidak bermanfaat. Apa manfaatnya coba? Berusak ketatanegaraan akan rusak dong. Nah, oleh karena itu saya punya pikiran kemungkinan besar, ya kan? Dugaan saya, prediksi saya, hakim tidak akan mau melakukan penundaan itu. Jadi sudah tidak ada hambatan lagi untuk Prabowo Gibran begitu ya Bang ya, secara hukum begitu ya. Apalagi kemarin sudah ditetapkan oleh KPU begitu ya. Oke. Gini Bang, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, kuasa hukum 2 atau 3 hari yang lalu begitu, hari Selasa lalu kalau tidak salah, kuasa hukum ini diundang oleh Pak Prabowo dan Gibran untuk makan malam ya, kalau nggak salah makan malam bareng. Itu kira-kira makan malamnya itu ada pembahasan apa? Apakah hanya sebatas ucapan terima kasih karena sudah berkontribusi di MK atau mungkin ada hal-hal lain Bang? Jadi memang secara profesi tanpa diundang makan pun kami sebagai kuasa hukum kan harus melaporkan kepada klien kan. Kan klien namanya istilahnya ini. Tapi ya itulah baiknya Pak Prabowo. Belum kita lapor dia langsung undang gitu. It's very good kan. Nah, di sana memang kita berbicara, kebetulan saya lama sekali bicara bisik-bisik dengan Pak Prabowo. Ya banyaklah yang diceritakan pada kita. Tapi secara umum yaitu saya yang sudah pernah saya sampaikan di media, memang dia mengatakan bahwa beliau mengatakan jangan sampai ada yang mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan dia di-step berkali-kali tuh. Nah, saya menangkap gitu loh. Memang kan kita lihat narasi-narasi di publik kan ada terkesan kan memecah belah itu. Bahkan ini analisa saya pribadi. Saya nggak mau mengatakan ini analisa siapa-siapa. Kan itu Pak Prabowo harus akan bertemu dengan Mega, ya kan? Ya. Dalam hati saya kalau akan bertemu dengan Mega itu kan terus ke posisi Pak Jokowi di mana? Kan pikiran saya gitu. Ini apakah itu? Tapi kejawab nggak sama Pak Prabowo ketika pertemuan malam itu? Ada pertemuan nggak sih? Ini kita wartawan juga bertanya-tanya nih Bang.
Ya secara di umum tidak disampaikan. Ketika di meja makan malam Benar, itu nggak tapi disampaikan? kepada saya pribadi saya ngomong, tapi saya nggak boleh saya sampaikan di sini. Iya atau nggak kira-kira mau ketemu? Ya itu nanti tanya Pak Prabowo sendiri, lebih Pak Prabowo yang jawab lah. Tapi saya tahu. Oke, penasaran nih kita nih. Tapi sebenarnya apa sih poinnya, gimana sih poin memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu, apakah soal rame-rame di luar rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati, atau mungkin ada aspek lain Bang yang disampaikan Bang? Iya, Itu cukup pertama itu mengganggu Pak Prabowo satu. ya? Jadi sekarang kan kita lihat narasi ya, saya nggak nyebutkan orang ya. Seakan-akan kan Prabowo seakan-akan mau bergabung dengan Mega. Tapi tidak pernah membicarakan Jokowi terus posisinya di mana. Nggak mungkin dong, Pak Prabowo berpartner dengan Pak Jokowi. Lantas disuruh Pak Prabowo ke Mega sendiri, terus Pak Jokowi nggak ada. Itu mungkin analisis saya juga kan nggak tepat juga kan. Kalau mau bergabung ya bergabung semua dong. Ada Pak Jokowinya, ada Ibu Meganya, ada Pak Prabowo-nya. Dari versi saya itu begitulah menjadi hal yang bagus kan. Kalau mau benar-benar nggak boleh bergabung sebagai sebagian gitu loh. Parsial itu nggak boleh gitu loh. Tapi saya nggak tahu apa itu ya. Tapi yang pasti dia bilang nggak boleh ada yang mengganggu beliau katanya gitu ya. Nggak boleh ada yang memecah belah mereka berdua gitu. Nah soal yang lain-lain sih banyak sih diceritain, tapi mungkin Anda baiknya tanya Pak Prabowo lah ya. Tapi ini kita masih penasaran nih Bang. Jadi informasi soal wacana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu mengganggu Pak Prabowo? Dia tidak pernah ngomong merasa begitu. Terganggu nggak dengan informasi itu? Karena kan pesannya jangan ada di luar sana yang berusaha untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bisa saja. Merasa terganggu? Bisa saja. Tanya Pak Prabowo juga, tapi saya merasa itu bisa saja gitu loh ya. Ya kan? Analisa saya pribadi nih, menurut saya kalau mau bergabung, ya semua harus selesai dong semuanya dong. Karena gini ya, Pak Prabowo ini orang yang setia berkawan. Ini betul-betul saya akui itu. Saya juga pernah keras ngomong itu. Pak Oto harus kenal saya. Kawan, tetap kita harus setia. Kita harus ingat orang yang berjuang dengan kita. Pak Jokowi itu betul-betul telah berjuang dengan kita, dia bilang. Nah, istilahnya artinya komit dia di dalam apanya itu, perjuangan masuknya itu adalah semacam orang baik gitu loh. Dia kan satu kabinet kan. Saya agak tiba-tiba kepikiran gini. Kenapa Pak Prabowo mengatakan bahwa tolong sampaikan di luar sana, dan ini disampaikan kepada para kuasa hukumnya, kepada kuasa hukum 02, tolong sampaikan di luar sana, jangan ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengganggu hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apakah kalau misalkan ada yang merasa terganggu, jangan-jangan akan digugat nih, karena ngomongnya melalui kuasa hukum? Ya, Pak Prabowo tidak bilang tolong disampaikan ke luar sana, nggak ada itu. Pak Prabowo waktu berbincang dia bilang, teman-teman semuanya ini baru permulaan daripada pekerjaan kita. Kita udah menang, tapi kita nggak boleh jumawa. Mulai hari ini kita mulai bekerja dengan baik, masih banyak pekerjaan yang akan kita lakukan ke depan. Ya kan? Nah kedua, dia bilang, saya tidak mau, jangan sampai orang bermimpi untuk memecah belah antara saya dengan Pak Jokowi. Gitu. Nah memang kita berpikir, kenapa ada isu itu? Nah, ada sih yang disampaikan juga yang lain, ya. Tapi mungkin ya beliau merasa mungkin terganggu ya dengan adanya situasi pemberitaan. Nah, kami menangkap, ya. Memang pemberitanya kan masif banget tuh, mengatakan bahwa Prabowo akan bertemu dengan Ibu Mega. Saya pribadi berpikir kalau Pak Prabowo bertemu dengan Pak Ibu Mega, lantas di mana Pak Jokowi? Mungkin itu maksudnya dia. Nah, saya hubungkan lagi dengan selalu Pak Prabowo itu berdua sama saya pernah ngomong itu. Sebagai hidup harus berjiwa besar, harus setia, bela kawan, tidak boleh berkhianat. Selalu begitu Pak Prabowo. Jadi terus saya mikir, jangan-jangan begitu ya kan? Beliau kan sudah dijadikan jadi Menteri Pertahanan, Pak Jokowi Presiden. Mereka sudah komit, Gibran ada di sana. Jadi saya melihat dia ini tidak mau, dia ingin menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Dan itu diwujudkan dalam beberapa hal. Kalau setiap bicara begitu, dan selalu dia puji Pak Jokowinya, gitu loh. Jadi saya pikir, makanya saya bilang waktu diwawancara itu, saya terharu loh gitu loh.
Bahkan dia adalah presiden elect, Ya. presiden terpilih, masih konsisten mengatakan seperti itu. Wah, saya pikir kalau begini presiden kita, saya yakin bagus negara kita ini. Oke, kita tinggalkan dulu sejenak persoalan presiden, persoalan PHPU, soal gugat-menggugat di pengadilan begitu. Tapi kita ingin mengingat lagi, Bang Oto, seorang pengacara handal ini juga dulu namanya sangat booming sekali ketika kasus Cyanida, Bang. Kita ingat, Bang, kasus Jessica Mirna. Dahulu saja. Dahulu dan dahulunya dan sekarang juga gitu, Bang. Bercanda. Enggak lah, siapa nggak kenal pengacara Oke. handal seperti Abang. Tapi begini, Bang. Kabarnya katanya mau mengajukan PK ya, Bang, ya, untuk Jessica. Ya, jadi Jadi kita tahan dulu pemirsa, karena ini kemarin sempat ada filmnya, Bang, ya, dan cukup Iya. menarik perhatian meskipun sudah beberapa tahun kasus ini berlalu, tapi kemudian menguak lagi pemirsa. Kita nantikan jawaban dari Bang Oto sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Menjawab pertanyaan menggantung tadi, apa betul jangan-jangan akan diajukan PK kembali untuk Jessica? ya memang waktu sebelum pemilu kan sudah ramai kita persiapkan semuanya. Ahli-ahli sudah kita kontak ya, dan sudah siap. Tapi karena ada pemilu, kami berdiskusi dengan Jessica. Kita sepakat bahwa setelah pemilu lah kita ajukan ini. Karena berperkara itu kan situasinya kan memang harus kita pertimbangkan semuanya. Jadi kita selesai ini pemilu, di MK selesai, rencana kita minggu depan sudah mulai lagi bersiap-siap mempersiapkan semua bukti-bukti tentang kasusnya Jessica itu dan Mirna. Mudah-mudahan ini bulan 4, di bulan Mei akhir kita sudah bisa masukkan PK-nya dia sendiri. Dan saya masih ingin sampaikan bahwa masih tetap sebelum pemilu, saya masih tanya dia, apakah mau kalau bisa dia diajukan gerasi. Saya sampai bilang loh, saya spekulatif bilang sama dia, yakinlah saya, sebenarnya nggak boleh kan, nggak boleh saya berjanji sebagai lawyer. Tapi saya yakin loh, kalau kamu minta gerasi dikasih loh. Dia nggak mau. Karena Dia bilang, Pak Oto katanya, Om dia panggil saya Om kan. Om Oto, kalau gerasinya saya tidak perlu mengaku, saya mau katanya. Tapi kalau gerasinya ngaku bersalah, saya nggak mau. Biarkan aja saya di sini. Waduh, kalau udah gitu deh saya sedih deh. Menangis saja kita melihatnya. Ya, karena semakin hari semakin kita penasaran. Makanya kalau kita lihat itu waktu itu Rismond Sianipar kalau dibikin di TikTok, sampai dia bilang kan, Bapak polisi gitu kan, tangkap saya kalau omongan saya salah, bahwa itu adalah CCTV itu rekayasa. Saya ada bukti ini. Kalau saya nggak benar, tangkap saya, sampai gitu kan. Jadi ada orang yang begitu menarik perhatian, apalagi kita gitu. Jadi mudah-mudahan lah ya di bulan Mei keyakinan nanti. Abang seperti apa? Terakhir singkat, Bang. Keyakinan Abang seperti apa PK ini akan gol dan Abang bisa dengan sukses membela Jessica Kumala Wongso? Karena kita lihat sekarang itu judgement-nya dulu luar biasa sekali kepada Jessica. Dan mungkin sekarang juga orang ada yang menjudge Jessica, ada juga mungkin orang yang meragukan Jessica yang membunuhnya. Tapi kan ini kita tidak tahu, Bang, mana yang benar, Bang. Keyakinan Abang seperti apa, Bang, untuk PK ini? Kalau saya sih boleh dikatakan 99,9% itu nggak dia. Karena gini ya, kalau saya punya keyakinan dia bersalah, tapi masih saya minta dia dibebaskan, wah ini kan saya dosa dong. Jelek-jelek gini itu kan kita punya perasaan, punya iman kan. Ini urusan darah gitu loh. Jadi kebetulan saya nggak yakin. Dan keyakinan saya ini bukan saya spekulatif. Saya timbang dengan bukti-bukti yang ada. Dan kalau kita mau duduk bersama dengan siapapun, kita yakin dia nggak bisa membantahnya. Pertama, nggak ada di dunia ini orang dihukum dalam suatu perkara pidana karena membunuh dengan menggunakan racun, apalagi cyanida, yang mati tiba-tiba, itu bisa dihukum tanpa melalui otopsi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba orang jalan di sana, jatuh, mati, tanpa diotopsi, kita mengatakan, oh dia mati karena cyanida. Tapi di tubuh jenazah Mirna pada saat itu kalau nggak salah ada Setelah 3 hari, ya.
setelah 3 Ada hari, cyanidanya? setelah dibalsam, itu ditemukan 0,2 miligram cyanida. Sedangkan untuk lethal dosis untuk mati, ya itu adalah 179 Oke. miligram. Jadi nggak sebanding. Nah, tetapi perlu diingat, 70 menit sebelum dia setelah dia mati, kemudian diambil sampel dalam lambungnya, hasilnya tidak ada cyanida. Oke. Itu persoalan. Jadi sangat menyedihkan. Tapi Oke. makanya saya katakan, saya punya utang profesi, yaitu kasus cyanida. Oke, baik. Terima kasih Bang Ya. Otto Hasibuan sudah berbincang bersama kami Ya. di One on One kali ini. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita. Saya Tisa Novendi undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.